Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man walah, amma ba'd. Kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, mengumpulkan kita dalam sebuah majelis yang kita yakin memiliki ittisal di majlisil awal, majelis yang kita duduk di dalamnya kita meyakini memiliki hubungan yang kuat dengan majelis yang pertama yang dibikin atau diisi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan demikian? Yang namanya mereka para alim ulama memiliki sanad syaikhan an syaikhin, mereka mengambil dari guru beliau, guru dari guru beliau, terus sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmatul hudur wa nikmatul julus. Hadirnya kita nikmat dari Allah. Duduknya kita di tempat yang seperti ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita kembali mengawali majlis ta'lim kita lewat mengambil berkat daripada kitab yang disusun oleh Sayyid Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang alhamdulillah sanad ilmu daripada ini kitab langsung kita ambil daripada beliau pada pertemuan sebelumnya ketika beliau silaturahmi ke jamaah kita Masjid Shiratal Mustaqim. Itu maknanya pian dengan pengarang memiliki rantai yang terhubung. Jadi mudah-mudahan dengan tali rantai tersebut kita dimudahkan oleh Allah mampu mengamalkan isi daripada ini kitab. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang bernama Dalilut Talibin fi Mabhasit Taqwa wa Adabil Muslimin wa Hukukihim fid Din. Sampai pembicaraan kita daripada ini kitab di halaman yang kedua. Wa asbabuha katsiratun minha. Dan bermula sebab-sebab seseorang masuk dalam kategori takwa itu banyak. Maksudnya apa-apa atau bagaimana cara untuk kita bisa dikatakan seorang hamba yang bertakwa. Seorang hamba yang betul-betul menunaikan sifat kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang memberi nikmat dan mengasih berbagai aneka pemberian yang Ia berikan kepada kita. Banyak macam bentuk dan cara sehingga kita masuk dalam kategori takwa. Minha, di antaranya, ayyulahidhal insanu annahu abdun jalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun wa la yanbaghi ay ya'siyal aziza li anna nasiyatahu biyadih. Yang pertama di antara perkara-perkara yang apabila kita kerjakan kita akan masuk dalam makna orang yang bertakwa. Yang beliau sebutkan yang pertama ayyulahidhal insan, bahwasanya kita sebagai manusia harus memperhatikan akan makna yang sebenarnya kita adalah seorang abdun zalil. Arti abdun zalil, annahu abdun zalilun, dia adalah seorang hamba yang hina.
Ini kita biar. Ulun, pian, bahkan kita semua adalah abdun zalilun. Kita semuanya hamba yang hina. Kita tidak ada memiliki kemuliaan. Kita tidak memiliki yang namanya kelebihan bil hakikah dalam makna yang sebenarnya. Mahma kana indana minal maziyah, sekalipun kita memiliki kelebihan, sekalipun kita memiliki keistimewaan, sekalipun kita memiliki kecerdasan cara berpikir yang baik, sekalipun tapi tetap bil hakikah, secara hakikatnya kita abdun zalil, hamba yang hina. Kenapa? Semuanya titipan. Semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, kecerdasan kita, harta benda kita, semuanya titipan dari Allah. Makanya kan dulu pernah seorang raja dengan pasukannya yang lengkap bersenjata dan memiliki kendaraan. Jadi ada pasukan yang lebih dulu, beliau di tengah, ada pasukan lagi penggiring di belakang. Yang di dulu ini berfungsi untuk membuka jalan. Ketika masuk pasar, maklum kan yang namanya pasar pasti kita banyak manusia yang ngumpul. Jadi pasukan atau kita prajurit yang di depan lalu membuka jalan, memerintahkan orang yang ada di depannya untuk minggir. Ini raja mau lewat, ini gubernur mau lewat. Semuanya minggir kecuali satu orang, kakek, orang tua. Beliau tidak meminggir. Kakek ini raja mau lewat, ini gubernur mau lewat, ayo cepat ke minggir. Beliau cuekin biar tidak ditanggapin. Tak harusin jalan. Sampai akhirnya raja sampai kepada kakek tua tadi. Jadi tetap dia tidak mengubrisnya, tidak menoleh. Tidak biasa sih, dianggap biasa. Jadi raja turun dari kendaraannya, menghampiri kakek tua tadi dan berkata, wahai kakek, engkau tahu tidak siapa saya? Kan pakaian kerajaan, mahkota kerajaan. Terus kita lalu pakaian gubernur. Kakek, engkau tahu tidak siapa saya? Pertanyaan yang menyombongkan diri. Kalau bahasa kita, amun tahu ke pinggir, kan itu. Bila tahu ke pinggir, bila kada berarti kada tahu kah? Ujar kakek tadi, ulun tahu siapa pian? Ujar gubernur, siapa ulun? Engkau diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang hina, dan kemanapun engkau berjalan, engkau membawa kotoran yang hina. Dan bila engkau mati, meninggal dunia, engkau akan menjadi bangkai yang hina. Itulah engkau. Aku tahu itulah hakikat engkau. Dikira raja tadi, pian raja. Zahirnya raja, yalah. Zahirnya orang kaya. Zahirnya orang punya pangkat. Tapi hakikatnya ndak, pian abdun zalil. Kita sebenarnya diciptakan dari mana? Ada pian midiannya nanta bagus? Ayo, ada di sini nang hadir diciptakan lain dari setitis air mani, angkat tangan. Ada? Ndak ada, pian ndak ada. Sama, kita sama. Itulah hakikat kita yang sebenarnya. Kita ndak malu karena kita sama, pian. Orang itu akan malu dengan kita sesuatu dengan orang lain apabila merasa orang lain merasa lebih hebat dari kita. Tidak, kita sama. Kemudian kita kemana-mana, kata kakek tua tadi, membawa kotoran yang hina. Kan dalam perut kita ini ada nang nasi tak 2 hari belum tak keluarkan, ada nang tapai seminggu masih tak kajal dihiga. Jakanya abian Tuhan menciptakan kulit kita ini dari sebangsa kaca. Kelihatan bian. Jakawan sebut tadi makan gegeduh. Katawan orang. Masih kelihatan segala dihiga ya lah. Nasi lambiknya kelihatan, sayurnya kelihatan, ya lah.
kacambahnya masih ada. Supan kita pian, malu kita. Tapi Allah tutupi dengan pembalut dari kulit yang menutup isi perut kita. Kemudian kata kakek tadi, engkau nanti apabila meninggal dunia akan menjadi bangkai yang hina. Tidak ada lagi kita. Ya tadi abdun zalil. Siapapun kita itulah hakikat kita yang sebenarnya. Supaya apa? Orang yang memiliki makna takwa dia tidak pernah sombong. Tidak pernah sombong. Tidak ada jalan dia untuk menjadi orang yang sombong. Sekalipun dia memiliki kelebihan. Kenapa? Dia sadar ya lah. Dia sadar di diri kita tidak ada apa-apa. Kita direndahkan orang tidak marah. Dipuji dan disanjung orang tidak bangga hati. Orang melihat zahir kita, yang penting kita sadar annana abdun jalil. Ini pengarang itu biar bahasa bicaranya itu lembut, tidak bisa bahasa menyindir. Sesungguhnya manusia, siapa manusia? Ya pian, ya kita. Jadi rubah bahasanya ayyul annulahizu, bahwa saya hendaklah kita memperhatikan annana abdun jalil, sesungguhnya kita adalah hamba yang hina. Itu kalau kita putar maknanya ya. Kemudian kebalikannya apa? Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Dan kita harus mengetahui dan memperhatikan akan bahwasanya Tuhannya, yakni Tuhan kita adalah jika qawiyyun aziz, Allah yang maha kuat dan maha mulia. Kuat dan mulia. Kenapa pengarang ini kitab membawa kalimat sifat daripada Asmaul Husna Qawiyyun Aziz? Nah, kita kan banyak Asmaul Husna, alhamdulillah masjid kita makin berbungas ya. Mudahan hati orang-orang yang masuk dalam ini masjid lebih bungas lagi daripada bentuk masjidnya. Amin. Karena yang paling penting itu hati yang bungas ya lah. Tapi jangan juga salah wah, yang penting gereja hati bungas, bentuk masjidnya kayak apa? Jangan pula punya kawa hati bungas masjid bungas. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin daerah kita insyaallah makin berberkah aja kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Coba cari ihabian. Al-Qawi, Al-Aziz itu di antara nama Allah. Kenapa pengarang ini kitab tidak memakai kalimat wa anna rabbahu rahmanur rahim? Tidak. Kenapa beliau tidak memakai kalimat wa anna rabbahu al-malikul kudus? Tidak, ya. Tapi beliau membawa kalimat anna rabbahu qawiyyun aziz. Sesungguhnya Tuhannya, yakni Tuhan kita, wa anna rabbana. Kan Tuhannya manusia, ya Tuhan kita qawiyyun aziz. Allah yang maha kuat dan maha mulia. Bila kita tuh paham Allah Ta'ala maha kuat, maha mulia, sambungannya apa? Wala yambagi ayyasiyal aziz. Hendaklah maka tidak patut, tidak layak. Wala yambagi kada layak kita sebagai manusia bermaksiat kepada orang yang mulia. Tidak patut ya. Orang yang mulia itu orang yang hebat. Orang yang mulia itu orang yang kuat. Orang yang mulia itu orang yang baik dengan kita. Orang yang memberi dengan kita. Orang yang menciptakan kita. Orang yang mengasih berbagai fasilitas dengan kita. Tidak patut pian. Pian dihidupkan Tuhan tidak suah minta itu dihidupkan ya lah. Kita ada pian suah mula proposal ya Allah hidupkan ulun di semaiku ini. Ada. Alhamdulillah diberi. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Alhamdulillah kita rezeki dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira layaklah kita maksiat lawan Tuhan? Enggak, ya. Kita tempat tinggal alhamdulillah ada.
Kita fasilitas ya alhamdulillah, sekalipun tidak semewah yang dimiliki teman atau orang lain, ya alhamdulillah kita juga punya fasilitas. Mungkin mereknya aja belain. Kalau kita rinjing bulat, kalau kawan tiplon. Nah, taharat sedikit orang kada bakarak. Berbuat maksiat kepada orang yang mulia, tidak layak kita biar. Orang memberi kita menyambati. Orang memberi kita masalah, kita menyebut-nyebut keburukannya, kan tidak layak. Allah ini itu masa kita masih lawan Tuhan. Kenapa kada layak? Li'anna nasiyatahu biyadih. Nasiyatahu itu artinya ubun-ubun, bumbunan. Itu makna kalau dalam kamus. Sesungguhnya jauh ubun-ubun daripada manusia itu di tangan Allah Ta'ala. Maksudnya nih kita kemampuan kita sabarataan, jiwa kita maksudnya. Sesungguhnya jiwa kita itu di tangan Tuhan. Maksudnya disambat ubun-ubun, maksudnya sabarataan seikungan juga. Itu namanya dalam ilmu balaghah zikrul juz wa iradatul kul. Disebut sebahagian dari anggota tubuh tapi dikehendaki keseluruhan. Contohnya apa? Sama orang rajin anak. Ujar Tuhan, warka'u ma'arrakiin, rukuklah kalian bersama-sama dengan orang rukuk. Artinya sembahyanglah berjamaah. Jangan tonton rukuk bulik, jangan. Tuhan nyuruh rukukannya guru aja lawan imam. Aja salah memaham maksudnya itu sabarataan juga. Disambat rukuk itu artinya salah satu rukuk. Sebaratannya aja kita diumpati. Nah, sama apa di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Guru tangannya aja kan masuk neraka, awaknya mana ke mana? Udah seikungan juga. Seluruh tubuhnya aja kita celaka. Kenapa disebut dengan tangan? Nah, ini aja kita nang berusaha, dua tangannya ini nang berusaha. Jika kita dengan istrinya kan hanya mencelakai Rasulullah, nama nabuk sumur supaya Nabi terbuat di dalamnya. Dua tangan itu nang kita menjadi penyebab. Nah, li'anna nasiyatahu biyadih. Karena apapun yang kita miliki, karena jiwa kita, raga kita di tangan, artinya biyadih di dalam genggaman kekuasaan Allah. Jangan diarti tangan, tidak boleh. Artinya di dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala. Tuhan kadang menghendaki dak awak kita bin. Makanya hidup ini jangan berjalan sesuai waktu, jangan sesuai kehendak. Bila pian dan berjalan hidup di dunia ini sesuai kehendak pian, rancak sakit hati kan pian. Tapi bila kita berjalan sesuai waktu, keadaan, tuntutan masa, insyaallah kita lapang. Nah, insyaallah kita lapang. Kan bano kita bisa berencana kayak ini. Sayangnya pas ada orang yang kita minta tolong, lapas sampun kita tolong orang lain. Insyaallah aja kita lapang hati kita. Tuhan menghendaki kita nolong orang lain. Misalnya. Kemudian sebutin lagi. Mungkin kita cukup ini kebanyakan kisahan tadi ya. Mudahan kita dapat berkat sabadatan, amin. Wa ayyatadzakara ihsanallahi ilaihi. Padahal kawan menyiapkan sudah beban tulis panjang paraid ya ayah kada apa-apa tetap berpahala pian. Inya bermuamalah dengan Allah itu ndak mesti ya kita pekerjaan itu yang kita siapkan digawin ndak pian. Seperti banyu misalnya, guru ndak minum yang meletakkan tetap dapat pahala. Papan tulis ndak guru manfaatkan yang meletakkan tetap dapat pahala. Karena masalah bukan dipakai atau ndak dipakainya tergantung niat. Sama tadi yasinan bibinian yang meninggal dia kita di ujung sana, di darat sana yang paling ujung rumah. Ngalih jalannya sakit bebanyu licak yalah. Jadi bibinian yasinan kita di pesantren membaca yasin namanya tahlilnya. Jun enggak jadi masalah. Yang penting kan doanya sampai ke sana. Yang penting doanya ayalah. Yang penting doa itu yang paling penting. Bisa pulang guru aja supaya jangan disarikit tukang ambil papan tulis ya. Ada, makanya itulah yang namanya hikmah. Hikmah bian. Arti hikmah itunya dibalik suatu kejadian ada pembelajaran. Makanya coba lihat Nabi
apapun yang terjadi dengan Nabi, Nabi ceritakan dengan sahabat. Makanya ada istilah kita sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrar. Kesalahan orang yang dekat dengan Nabi itu menjadi pembelajaran bagi yang lain, biar. Atau kesalahan orang-orang yang dekat dengan guru itu jadi ilmu bagi yang lain, biar. Jadi ilmu bagi yang lain. Contohnya, kan Nabi biasanya berkisah, ujian Nabi ketika pulang di medan perang, Nabi istirahat di bawah pohon, sahabat di tempat yang lain terbuka. Kenapa diserahkan dengan Nabi? Supaya Nabi jangan kepanasan. Coba lihat adabnya dengan sahabat dengan Nabi. Kami biar istirahat karena terik matahari, yang penting Nabi di bawah pohon. Nabi dingin, Nabi naung. Nabi jauh dari para sahabat. Kemudian datang orang kafir, biar. Babaya sampai di hadapan Nabi, lalu pedangnya dihunuskannya, diandanya di gulu Nabi. Merasa dingin, Nabi gulu pian karena lading. Bendak tabangun Nabi. Bucap, "Ya Muhammad, siapa sekarang yang menolong engkau?" Nabi kita tanah, "Allah," ya Nabi. Menggitir pian orang kafir mengutil ladingan gitu kelapasan, tak duduk. Ambil Nabi pulang pedangnya. Ya Nabi, "Siapa pulang nama menolong engkau?" Jara orang kafir, "Ya Muhammad, kun khaira akhizin." Muhammad, jadilah engkau orang yang paling bagus mengambil pedang. Artinya menyangka jangan ditatak leher kawan. Saya kan gitu. Lalu kiawan Nabi, "Ya sahabat, ya Nabi, datangan seberataan." Lalu dikisahkan Nabi, kayak ini, ya Nabi. Lalu sahabat tahu kisahnya. Nabi apa? Ingin mengajarkan dengan sahabat, bila kita yakin dengan Allah, Allah pasti menolong. Jangan takutan. Sama mengguru kayak pemikiran 430 juta. Yakin lawan Tuhan, pasti Allah yang nolong. Ya lah. Kayak itu juga kadang-kadang kesalahan orang-orang yang dekat dengan guru jadi ilmu, biar. Jualan kayak apa kita? Supaya kita sadar, ingatkan majelis kita tolong menolong. Seandainya jualan kita terapakan nangkain kapan belum masanya. Busia jenang mati ada, duitnya habis dah kas. Kira-kira wajib lah guru jika kita berhutang menyumbang misalnya kain kapan, tidak wajib. Artinya gini tolong tapi pola pikir masyarakat kadang-kadang beda. Wah mau kadamu harus ada, janganlah harus ada. Padahal makna tolong menolong napa? Bila kawa ditolong, bila kada kawa, iya kada kawa Tapi berat pian. Bah kada adil, lo kada adil padahal orang ada duitnya orang ya. Misalnya ya makanya itulah diperlukan yang namanya kas dulu. Pada seandainya kita terapkan boleh pian, bila habis duit berdiaman, tapi ada yang kada berdiam kan, bah kada adil itu yang menyakau panitia harus berpikir, nah ini nang alih pian. Kedua, kan itu hanya kesalahan. Ada juga yang perlu diluruskan pian. Kadang-kadang lewat kesalahan orang lain. Contohnya kayak ini, kan menyakawa kita hilangkan tradisi yang namanya tunggu haul. Paham pian tunggu haul lah? Menyakawa jangan ada lagi mulai sekarang. Hakikat tunggu haul itu berarti nang mahauli kuitan kita, sidin saurang mahauli sidin. Paham? Kalau kita halus itu nang ngaran tunggu haul, itu kan sini mbak amanat. Mbak amanat nih jangan dijual, bila aku mati ulah tunggu haul. Bila kita memakai amanat sidin, berarti sidin mahauli diri sidin sendiri. Paham? Berarti nak anak kan disuruh mahauli kuitan, bian. Duit sidin yang dipakai, dihumaakan, berarti seakan-akan sidin mahauli diri sidin karena sebagian orang kayak ini, amun dijual aja kayak apa mahauli abah mama. Jangan takutan kita biar kita nang harus semanu kita. Kan sekarang itulah mendijual aja kayak pamahauli kuitan. Takutan kalau ada kamu berarti kita berkutil lawan harta kuitan seorang lah aja kita. Jangan. Yakin akan aja kita. Makanya jangan cariin bagus. Bila ada amanat daripada kuitan ya kita tunggu haul sih deh. Itu pian bagus. Itu hukum warisan sebenarnya kan ada masalah. Jadi nang diniatkan kuitan misalnya tanah. Ya kuitan ini tanah ini naklah warisan sedikit. Tunggu haul nakai. Berarti itu hukum wasiat pian dalam ilmu fikih. Berarti kuitan berwasiat seakan-akan nak dari hasil ini tanah jadiakan untuk kebaikan. Kebaikan lewat menghauli
Aku kan kebaikan lah orang mahawal apa baca yasin, baca tahlil kan kebaikan, memberi makan tamu, nang datang membantu kan kebaikan jarang lil khairat jarang. Makanya Aba Guru Sokumpo itu bamanat sebab sepertiga hartaku lil khairat. Jadi boleh kita ampun anak nih tinggal harta, pacang sirin sehari, 2 hari, 3 hari sampai 100 ya lah. Itu lil khairat itu tuh bin wasiatnya. Jadi kada berdosa aja kita nang anak ma'aruhakan ya lah kada membebani aja kita karena sudah wasiat dari kuitan. Nah maksudnya kayak ini, seandainya ada kuitan kita bahwa wasiat ini tunggu haul, kayak apa solusinya? Jadi ingat, sepertiganya nang wajib je kita dijadikan tunggu haul, 2/3-nya wajib dibagi sebagai warisan. Tanah atau nah, misalnya kuitan li tunggu haul. Bila ada nang lain mengalak pian wajib dijual pian. Tanah tunggu haul itu wajib dijual. Wajib dijual, misalnya berjual 90 juta, berarti sepertiganya berapa? 30. Berarti 30 juta aja kita wakafakan, 60 juta bagi ahli waris. Karena wasiat yang sah cuman 1/3. Artinya meluruskan nang kita nang kebiasaan kita. Kenapa? Mohon maaf kadang-kadang tunggu haul ini jadi tunggu hual. Kenapa stahwal pian kita? Nah, banyak kejadian yang sudah lapor ke guru nang kayak itu aja kita. Artinya tapi alhamdulillah kawan diluruskan ya. Jadi itu bagus itu kalau sudah diwakafkan ke masjid atau ke langgar itu juga kada tunggu haul lagi, tunggu waktu ya lah. Nah, tunggu waktu. Biar pian bawa wakaf di orang kali gerepe di atas tetap berpahala pian. Jangan berebut pak keramik di muka apa imaman. Aku aja dan bawa ke keramik di muka, habis tumbang 3 situ. Artinya dimanapun andaknya tetap berpahala. Mudahan kita diberikan pahala oleh Allah yang berlimpah ganda berkat kita hadir majelis ta'lim mendengari ilmu agama dan mudah-mudahan kita diluaskan rezeki zahir dan batin, kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa alaman wa salapun asala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allah faqina bin alina tabil Allahumma ya muhawwil wal hawil ahbarana ila asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal